Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan terkasih. Kembali lagi pada SBP Sunday Minggu 13 Juli 2025. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari yang baru ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami baca dan dengar dapat kami pahami dengan baik. Biarlah Roh Kudus memimpin dan menjamah hati kami setiap pribadi, agar kami memahami bacaan kami dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Rekan-rekan, ayat yang mendasari bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 37 ayatnya yang ke-30 sampai dengan 34 dengan perikop kebahagiaan orang fasik semu. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Bacaan kita hari ini berjudul Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar bahwa melayani itu harus tulus dan jujur? Apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan atas kita sehingga kita diingatkan untuk tulus dan jujur? Hari ini kita akan mencari apa yang menjadi kehendak-Nya melalui Mazmur 37 ayatnya yang ke-30 sampai dengan 34. Fokus saat ini dari Mazmur 37 ayat ke-30 sampai dengan 34 terdapat pada ayat 34. Bahwa nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Dari ayat ini kita diingatkan agar jangan sampai jatuh dalam kefasikan, melainkan senantiasa mengikuti jalan Tuhan, maka kita akan dibenarkan olehnya. Permasalahannya, orang-orang fasik ternyata mengintai orang benar dan berikhtiar untuk melenyapkannya. Jadi, apa yang perlu dimiliki oleh kita dalam menghadapi orang fasik? Pengertian fasik di sini merujuk pada KBBI ke-6 adalah buruk kelakuan, jahat dan berdosa besar. Dengan pengertian ini, kita perlu menyadari dampak dari kehadiran orang fasik supaya kita dapat mengukur risiko dan mengendalikannya, serta menghindari risiko kejahatan orang fasik terhadap kita. Dengan kata lain, kita harus cerdas. Cerdas di sini bukan hanya intelektual, tapi cerdas secara fundamental, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, dengan mengupayakan intrapersonal dan interpersonal skill yang memadai dalam relasi dengan sesama. Intrapersonal, interpersonal skill sederhananya adalah kemampuan menguasai diri sendiri dan kemampuan berelasi dengan orang lain. Sikap tulus dan jujur adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan intrapersonal dan interpersonal ini dalam diri kita yang akan bermanfaat dalam menghadapi orang fasik. Teman-teman, selamat datang di Minggu kedua Juli 2025, minggu di mana umur gerakan ini genap berusia 75 tahun di dalam penyertaan Tuhan. Gerakan Pemuda GPIB kiranya menjadi gerakan yang cerdas dalam hidup beriman kepada Yesus Kristus. Demikian bacaan renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu melalui SBP Sunday pada hari ini. Biarlah Tuhan firman dan renungan yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat menjadi pribadi yang mampu memberikan citra diri yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan hari ini. Biarlah renungan hari ini dapat menjadi terang dan pengingat bagi kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.